Halo guys, balik lagi bersama aku Daniel di podcast Radio Jogja Podcast Bias Bicara Santai. Kali ini aku kedatangan tamu artis, yaitu adalah Feni Rose. Oke, kali ini Feni Rose nggak jualan rumah ya guys ya. Kok jangan lupa bergosip ke Feni Rose tuh. Ternyata saya sok tahu ya. Iya rumah. Iya. Ya udah lanjut aja ya. Halo kak. Halo. Ini Feni temanku kerja, jadi kita seperjuangan buat cari sesuap nasi ya. Cuan. Buka puasa. Cuan. Oh cuan ya, sekarang bukan Iya. cuan sih ya. Oke. Gimana Fen kabarnya? Baik. Udah puasa keberapa ya ini? Ke-7. Ke-8. Ke-8 ya? Iya, ke-8. Jadi aku mau tanya nih, selama 8 hari puasa ini puasanya lancar nggak? Udah Lancar. bolong ya? Kalau bolong udah sih. Udah. Kan cewek ya. Oh iya, Pasti jadi bolongnya. pasti bolong. Tapi lancar. Lancar. Jadi ada kendala nggak sih selama puasa tuh kayak imannya tergoyahkan oleh temanmu mungkin? Kalau aku nggak ada sih, tapi cuma kayak capek. Kan karena kerja ya, jadi Iya, kena sih. panas-panasan, terus di jalan capek ya itu kasih di situ. Tapi kalau lapar itu enggak. Kalau puasa tuh lebih ke haus. Haus ya? Haus Ah, banget, iya. apalagi di jalan panas-panas. Iya. Di lampu merah. Aduh. Melihat ada es degan, ada es buah. Yoi. Udah pasti. Nah ini gini Pen, kamu kan bukan asli Jogja ya? Iya. Kebetulan kamu asli Amerika Utara ya? Demak. Oh Demak. Ya. Demak. Oh negara ada Iya. Denmark Iya. dan Demak itu memang agak Demak itu kan negaranya, Demak itu provinsinya ya? iya. Bisa oke. Gini Pen, kan kamu dari Demak nih tadi, Iya. terus gimana vibes Ramadan di Demak sama di sini tuh beda nggak? Kalau vibe sih pas beda ya. Soalnya kalau di sini kan kota, Hmm. kalau di rumahku tuh di Demak itu desa. Jadi vibe-nya tuh beda banget. Bisa, tapi ada sinyal kan? Ada Ada. dong. Itu. Ada dong. Terus enak nggak di Jogja tuh sebenarnya daripada di rumah? Enak-enak aja sebenarnya kalau di Jogja sama di rumah. Cuma waktu itu kagetnya di Jogja itu bangunin sahur. Kalau di tempatku itu bangunin sahur itu pakai kiro. Kiro itu kayak pengajian gitu di speaker masjid gitu kan. Tapi kalau di sini bangunin sahur itu pakai sahur speaker di masjid kan. Iya. Nah, itu yang agak kaget sih. Tapi aku nggak denger. Aduh. Tiap sahur nggak pernah denger, jadi kayak tidur aja gitu. Nggak Oh, pernah gitu ya. kedengeran ada sahur. Padahal biasanya di TikTok apa di Instagram tuh kayak seru banget loh bangunnya yang pakai drum band lah, Iya. pakai kayak sporteran gitu. Seru kok di tempatku nggak ada ya. Kalau di tempat tuh pakai toa masjid, sahur, imsak gitu. Iya, tapi di tempat tuh semua. nggak kedengeran apa akunya yang kalau tidur terlalu pules ya. Terus Oke. bedanya apa lagi ya? Bedanya tuh kalau di desa kan emang bukan ini ya. Antar tetangga itu kan kuat ya. Berbeda sama di Maksudnya kota. kuat apa ini? Sosialnya. Oh, sosialnya. Iya, sosialnya Oke. tuh kuat. Jadi di sana itu kalau udah sholat tarawih, habis isya tuh pasti biasanya sepi. Saya pada di masjid di musola semua. Kalau di kota kan masih rame lah ya. Masih Ya. dirawiri lah Iya, ya. kalau di sana tuh bener-bener sepi kayak udah tengah malam gitu. Tapi nanti setelah habis tarawih rame lagi, anak-anak baru keluar. Berarti waktu terawih itu sepi, terus nanti habis terawih ramai lagi. Iya. Aku kira tuh habis terawihnya sepi terus pada pulang sepi lagi. Oh enggak dong. Malah rame keluarnya. Malah rame? Iya. Soalnya di sana tuh ini sih karena agama juga kan. Jadi ngajinya tuh hampir tiap hari mulai dari siang sampai malam. Jadi subuh ada, siang ada, sore ada, habis tarawih juga ada. Nah, selama kamu di Demak itu pernah ikut nggak ngaji yang dari siang sampai malam itu? Pernah dong. Dulu kan zaman-zaman yang ini loh, buku sekolah yang minta tanda tangan Pak Ustadz, Ada imam, absennya, itu guys. Ada dong. Oke. Kalau Feni berarti nomor absen berapa? Kalau aku berapa ya? 12 kayak. 12 Soalnya kan aku ya? F ya. F ya. F kan Iya. masih di awal 12. Aku dulu waktu sekolah D itu nomor 8. Iya sama kan. D sama F kan di duluan. D F. Oh iya, cuma iya, E D E F. iya Cuma kan? selisih 2 sih sebenarnya. Soalnya Iya. di kelasku tuh SMA tuh Daniel tuh ada 3. Hmm. Iya, jadi makanya aku diganti-ganti namanya dari kelas 1 ke 3 sampai kuliah sampai sekarang pun ganti-ganti Oh, namanya. gitu. Kalau aku kan ini ya, F kan jarang ada nama Iya. awalan F. Jadi Soalnya awal. nama aku disamarkan gitu. Aduh. Terus apa rindu nggak sih kayak
dekat. Kamu di Jogja udah berapa lama sih? Di Jogja jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun. Nah, puasa pertama di Jogja atau Enggak, ini puasa keempat. Cuma waktu itu pernah puasa 1 tahun, satu kali puasa itu di rumah waktu pandemi awal. Oh, nah, itu pandemi pulang ya. full di rumah. Kalau ini kembali lagi ke Jogja. ada perbedaan gitu nggak kayak yang nuansa sahur atau buka puasa yang sama keluarga di Demak terus tiba-tiba di Jogja gitu buat ngerasain? Oh, kalau vibe keluarga sih sebenarnya enggak ya. Karena aku di Jogja kan juga sama saudara, sama keluarga juga. Sama-sama Nah, keluarga. bedanya paling kalau di Demak itu di rumah kan ibuku ibu rumah tangga ya, jadi sahur bareng, buka bareng gitu. Kalau di sini karena omku kan aku sama omku kan, omku itu wirausaha. Jadi dari sebelum subuh itu udah berangkat kerja. Jadi kita kalau sahur itu sendiri sama sepupuku bertiga. Jadi misalkan satu nggak bangun semua, nggak sahur semua gitu dong. Itu namanya solidaritas. Iya. Itu yang dicari itu dalam kekeluargaan, kekompakan, Iya. solidaritas dan keharmonisan itu cocok sih. Siap, Sip. gitu. Kalau buka kita sih lebih disaranin ya kalau pas puasa itu di rumah, soalnya kan bukuku itu pada kuliah kan, seharian full di kuliah, jadi kita ketemu, maksudnya kumpul keluarga itu ya waktu pas malam doang. Malam doang ya pas buka puasanya. Iya, atau kalau hari-hari biasa sih pas makan malam. Nah, kan kamu tadi ini sahur sama saudara-saudaramu itu yang masak siapa? Atau udah disediain sama saudara? Kalau sahur ya kadang tuh kalau masih makanan buka masih itu kita makan waktu sahur, atau enggak tuh nanti kita bertiga misalkan buleku nggak masak kan, pas bukanya jajan. Bule itu apa? Tante? Iya tante, iya tante. Sorry. Aku Ya ingat. kalau tanteku ini nggak masak, nanti kita jajan itu dari malam. Jadi kesepakatan kita bertiga sih, kita ini mau sahur apa mbak? Kita beli. Atau enggak nanti pakai frozen food. Cuma kalau frozen food ini kan beku ya. Kalau kita lupa, buleku atau tanteku lupa ngeluarin dari kulkas, ya kita nunggu. Biasanya tuh 15 menit 10 menit sebelum imsak tuh baru. Kalau dari freezer langsung digoreng nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa sih, tapi kan kalau misalkan kayak ikan ya, ayam Ayam katsu pedas. gitu kan, Oh, itu kan nempel kan, jadi harus dilepas dulu deh. Itu kalau beku kan susah. Jadi kalau misalkan kita telat, ya akhirnya mie instan. Padahal kalau frozen food kayak katsu, nugget itu beku langsung cemplungin. Aku biasanya gitu ya. Jadi biar kayak minyaknya tuh kerasa ada cairan-cairan dari esnya gitu loh. Sedap banget. Tapi kan ini kalau kita bangun tidur kadang kan agak setengah sadar ya. Iya. Itu ini kadang tuh apinya kegedean kan, jadi yang luarnya udah gosong, iya. dalamnya harus Pasti masih ini ya mentah. meledak gitu ya. Iya, Apa gitu. minyaknya harusnya kok mbak tamin. Aduh, oh iya, ya pasti dong pakai tutup tuh. Iya tutup apa teflonnya itu kan. Goreng kayak gini. Waduh. Aku kira yang misalnya kamu ditinggal sama keluargamu, maksudnya tante sama ommu itu udah berangkat duluan, kira sahur itu kayak kamu keluar cari sarapan itu. Oh, kalau enggak sih, kalau aku kekeluargaan banget gitu. Oh, kekeluargaan Tiga banget kita. ya. Iya dong, Family satu friendly sahur. banget ya. Satu Wah. sahur semua. Kalau nggak sahur ya nggak semua. Nah. Gitu. Yang biasanya bangunin sahur itu siapa? Beda-beda sih, kan kita bertiga, 2 cewek, 1 cowok ya. Bukan cewek cowok. Biasanya yang cewek-cewek sih yang bangun duluan. Cowok itu emang gitu ya, mintanya dibangunin ya, Iya. manja. Wah. Ya, Emang sahur jam berapa sih? Setengah 4 ya? Apa jam 3? setengah 4. Itu kan bisa bangun jam 3 terus prepare. Itu berat ya. Berat. Nah terus Bangunnya kalau- jam 3 tapi nanti sambil ngumpulin nyawa tuh tiba-tiba ketiduran lagi. Nah itu. Soalnya kan masih setengah sadar ya. Iya, kayaknya. Terus yang apa lupa ya tadi? Oh biasanya habis sahur nih, terus ada kan sholat, terus tidur lagi atau melek sampai akhirnya berangkat kerja? Kalau aku tidur lagi. Oh tidur lagi. Mengumpulkan ini ya, energi lagi. Tergantung sih. Kalau misalkan kan kalau kita di rumah kan bagi tugas ya, ada yang karena kita ditinggal sama om sama tante kan jadi bagi tugas gitu kan. Kalau sekiranya kan tugasnya dipiring, kalau sekiranya banyak nih ya nggak tidur. Oh Kalau sekiranya dikit nanti capek tinggal sih. tidur dulu sih gitu. Oh, harus nyapu. Oh kamu tuh ada Enggak. tanggung jawab ya? Maksudnya ada tanggung jawab kayak nyapu lah. Iya, tetap lah Ngepel, kita ya. tetap dilatih buat dia nggak harus anak rumahan terus kayak kongkong di rumah gitu enggak, tetap iya, iya. kita punya tanggung jawab masing-masing. Bagus sih itu Seperti cara mengajarkan anak yang bener ya, tuh gitu. parentingnya seperti itu ya. Iya.
Kalau aku sahur mungkin habis sahur aku nggak tidur sih, kayak belajar baca buku itu biasanya. Cuman kan aku sekarang udah nggak puasa. Dulu juga nggak puasa sih. Maksudnya kalau aku disuruh puasa pun mungkin bakal kayak gitu sih. Oke. Soalnya kalau aku misalnya jam 4 itu bangun, ya sering jam 4 bangun, nanti kalau tidur lagi itu bangun jam 10. Nah nanti dimarahin sama atasan. Tapi sebenarnya nggak baik sih kalau tidur Iya. habis sahur itu. Kan harus makan. Iya sih, makanya Cernanya belum. ini dia yang udah poin. Jadi biasanya kalau orang habis sahur tuh langsung tidur lagi atau kayak berkegiatan sebentar atau gimana. Atau enggak itu kadang ini sih nunggu sudah dulu, nanti jam 6 baru tidur. Gitu. Kalau pas hari libur lah Oh, baru itu tidur. aja. Oh kalau kerja Hari biasa, weekdays. biasanya ini sih sama sih, tapi setengah 6 gitu lebih mundur dingin. Ya habis subuhan, nanti setengah 6 tidur bentar, jam setengah 7 bangun. Tapi aku pernah nih, aku cerita ya. Jadi waktu aku kecil itu SD aku sering nih kalau liburan puasa gini ke tempat Cimbandu. Nah, aku tuh tiap pagi sahur. Oh iya. Ya, saya ikut sahur, terus tidur, terus bangun pagi. Enggak ya, namanya juga lupa ya, minum. Batal dong puasanya tidak berkali-kali. Jadi aku nginep di sana itu seminggu. Hari pertama nyoba itu batal karena lupa minum. Udahlah kalau udah minum ini ya udah makan siang akhirnya. Terus hari kedua masih keulang sampai hari keempat tuh baru bisa puasa. Tapi jam 12 lapar. Iya emang gitu kan, kalau anak kecil dulu ngelatih puasanya kan emang jam 12 makan dulu nanti lagi puasa lagi. Aku enggak. Stop sampai jam 12 aja kayaknya udah enggak kuat sih sebenarnya. Oh gitu. Terus kangen nggak sih kayak liburan di kalau liburan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini bersama keluarga itu kangen nggak? Ibadah keluarga Di keluarga yang di Demak kampung ya? Oh, Iya. Demak ya. Kangen sih, tapi kita kan ini ya tahun pertama aku kerja. Dus. Fresh graduate nih, baru pertama kali kerja. Gila. Apa Iya. perbedaannya gitu? Kalau dulu biasanya tuh kalau puasa kan sama-sama di keluarga semua kan, maksudnya di Jogja ada keluarga, di Demak ada keluarga tuh biasanya ini setengah 15 hari di Jogja, nanti 15 hari di rumah gitu. Jadi vibe-nya tuh sama gitu, merasakan Jogja juga, di rumah juga. Kalau sekarang kan kerja ya, jadi kayaknya nanti hamil berapa baru pulang. Tapi kangen nggak sih kayak Kangen dibangun dong. sama orang tua? Nak, bangun nak. Aduh, kangen dong. Bangun. Sahur. Kangen dong Pak. Kalau di rumah kan sahur bangun udah ada semua ya makanan. Kalau di Jogja kan enggak, kita harus kita sendiri. Tapi kalau dengan begitu caranya kayak kamu diajarkan menjadi seorang ibu gitu, harus bangunin saudara-saudaranya, terus akhirnya kamu juga nyiapin makan. Iya kan? Kan nggak nyiapin kan nggak aku ya, bangunin juga kita gantian siapa yang Gantian, bangun. maksudnya kamu kan juga pasti dapat jatah buat bangunin dan Oh, iya. masak kan? Kayak gitu. Enak. Gimana? Enak. Jadi enak di mana? Di Jogja atau di Demak? Dua-duanya Untuk enak. total harus salah satu dong. Oh, total ya. Dari keseluruhan. Ada plus minusnya dong. Iya makanya enak Oke. dulu, nanti nggak enaknya. Kalau enaknya enak di Demak dong sama Demak keluarga. sama keluarga. Nggak enaknya berarti di Jogja. Enak dong, enak juga. Kan salah satu enaknya di Demak. Tapi kan belum tentu kalau di Jogja tuh nggak enak, tetap enak. tetap enak. Tapi ya itu tadi ada yang enaknya. Nah jadi gitu teman-teman, keseharian Mbak Feni Rose ini selama bulan Ramadan di Jogja. Udah beda ya kerjaannya, dulu kan tahu promosi apartemen itu, sekarang promosi Radar Jogja. Udah beda banget ya. Beda dong. Alhamdulillah. Iya, soalnya profesi. Alih profesinya jauh banget ya. Ya itu tadi ya keseruan kita ngobrol tentang ngobrol keseruan selama bulan Ramadan jauh dari keluarga. Mungkin teman-teman ada cerita gitu yang mungkin sama kayak Mbak Feni gitu, bisa langsung aja di komen. Oke teman-teman, kita mungkin pamit dulu. Saya Daniel dan Mbak Feni pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya Radar Jogja Podcast dan juga Radar Jogja. See you guys. Dadah.